Ketika kaum Quraisy bertekad membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu Allah turun memerintahkan beliau untuk berhijrah ke Madinah. Beliau pun datang diam-diam ke rumah sahabat terdekatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu di tengah malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Telah diizinkan bagiku untuk berhijrah." Abu Bakar berkata dengan mata berbinar, "Apakah aku akan menemanimu, wahai Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Engkau akan menemaniku." Abu Bakar pun menangis bahagia. Tangisan cinta dan kehormatan menjadi teman hijrah kekasih Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Keduanya berangkat malam hari, berjalan melalui jalur selatan Makkah, bukan arah biasa ke Madinah, agar kaum Quraisy tidak bisa menebak jejak mereka. Mereka menempuh jalan berbatu, menanjak, hingga tiba di Gunung Sur, sekitar 5 km dari Makkah. Di sanalah terdapat Gua Sur, tempat persembunyian yang sempit dan gelap. Keduanya masuk dan bersembunyi di dalamnya. Keesokan harinya kaum Quraisy mendapati bahwa rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kosong. Mereka marah besar dan mengumumkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup atau mati. Pasukan pencari dikirim ke segala arah, hingga sebagian mereka sampai di depan pintu Gua Sur, tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersembunyi. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saat kami bersembunyi di gua, "Seandainya salah satu dari mereka melihat ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Rasulullah menjawab dengan tenang, "Wahai Abu Bakar, apa sangkamu terhadap dua orang yang Allah adalah yang ketiganya?" Ketenangan itu bukan hanya kata-kata, tapi keyakinan yang hidup di dada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tahu, selama Allah bersama mereka, tidak ada yang perlu ditakuti. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan memperkuatnya dengan tentara yang tidak kamu lihat. Quran Surah At-Taubah ayat 40. Rasulullah adalah salah satu dari dua orang bersama Abu Bakar. Ucapan Rasulullah untuk menenangkan Abu Bakar. Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan melindungi mereka dengan bala tentara malaikat yang tak terlihat. Tafsir Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi. Kaum Quraisy berdiri tepat di depan gua, tapi tidak melihat apa-apa. Allah menutup pandangan mereka. Sebagian mereka berkata, "Tidak mungkin ada orang di dalamnya." Mereka pun berbalik dan pergi. Demikianlah Allah menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dari tangan musuh, meski jarak mereka hanya beberapa langkah saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar tinggal di gua itu selama 3 hari. Setelah bersembunyi selama 3 malam di Gua Sur, dan kaum Quraisy berhenti mencari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar bersiap melanjutkan perjalanan ke Madinah. Mereka ditemani oleh Abdullah bin Uraiqith, seorang penunjuk jalan yang masih musyrik, tapi sangat jujur dan dipercaya, dan Amir bin Fuhairah, mantan budak Abu Bakar yang menggembalakan kambing untuk menghapus jejak mereka. Keduanya membawa 2 unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar menawarkan salah satunya kepada Rasulullah, tapi beliau bersabda, "Aku menerimanya dengan harga yang pantas." Hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka pun berangkat di malam hari, melintasi padang pasir menuju utara, menuju Yatsrib, yaitu Madinah. Kaum Quraisy sangat marah. Mereka mengumumkan hadiah besar, 100 ekor unta bagi siapapun yang bisa menangkap Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar, hidup atau mati. Berita itu sampai ke telinga seorang penunggang kuda tangguh bernama Suraqah bin Malik bin Jushum. Ia berkata dalam hatinya, "Inilah kesempatan besar untuk mendapatkan hadiah." Ia segera menyiapkan kudanya dan mengejar ke arah utara, mengikuti jejak kaki unta di pasir. Ketika Suraqah mulai mendekat, Abu Bakar melihat debu di kejauhan. Ia berkata dengan cemas, "Wahai Rasulullah, seseorang datang di belakang kita." Rasulullah tetap tenang, lalu berdoa kepada Allah agar melindungi mereka.
Tak lama kemudian, kuda Suraqah terperosok ke dalam pasir hingga ia hampir jatuh. Ia menarik kembali kudanya, lalu mengejar lagi. Namun kudanya terperosok untuk kedua kalinya. Suraqah sadar ada kekuatan yang tidak biasa melindungi dua orang yang ia kejar. Ia memanggil dari jauh, "Wahai Muhammad, aku tahu engkau dilindungi. Berhentilah, aku tidak akan menyakiti kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerintahkan agar Suraqah dibiarkan mendekat. Ketika Suraqah mendekat dengan penuh hormat, ia berkata, "Aku datang bukan untuk menangkapmu, wahai Muhammad, tapi aku ingin menawarkan perlindungan bagimu dari kaum Quraisy." Rasulullah hanya tersenyum lalu bersabda, "Pergilah wahai Suraqah, rahasiakan keberadaan kami." Suraqah meminta surat jaminan keamanan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Amir bin Fuhairah menulisnya di pelepah kurma. Ia pun pergi, tidak lagi menjadi musuh, melainkan menjadi penjaga rahasia hijrah Nabi. Sebelum berpisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya dengan penuh keyakinan, "Wahai Suraqah, bagaimana pendapatmu jika suatu hari engkau akan mengenakan gelang-gelang milik Kisra, Raja Persia?" Suraqah tertegun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dikejar, tidak berdaya di padang pasir. Namun beliau berbicara dengan keyakinan akan masa depan Islam yang besar. Suraqah menjawab lirih, "Kisra bin Hurmuz, penguasa Persia?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, gelang-gelang miliknya." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Hisham. Suraqah pun pergi, hatinya bergetar. Ia menepati janjinya, tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertahun-tahun kemudian, janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia ditaklukkan dan gelang-gelang emas milik Raja Kisra dibawa ke Madinah. Umar memanggil Suraqah bin Malik yang saat itu sudah memeluk Islam, lalu berkata, "Inilah gelang-gelang Kisra yang dijanjikan Rasulullah kepadamu." Suraqah pun mengenakannya, sambil menangis terharu, menyaksikan kebenaran nubuah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah ia kejar di padang pasir. Hikmah dari kisah ini adalah tawakal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak tergoyahkan meski dalam bahaya besar. Abu Bakar menunjukkan ketulusan sahabat sejati, takut kehilangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada dirinya sendiri. Pertolongan Allah nyata bagi orang beriman, bukan dengan kekuatan tapi dengan keimanan. Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kebenaran, terbukti dengan kemenangan Islam hingga mengalahkan Persia. Musuh yang jujur bisa mendapat hidayah, seperti Suraqah yang akhirnya masuk Islam dan menjadi sahabat. Demikianlah perjalanan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu dari Gua Tsur hingga padang pasir, penuh iman, keberanian, dan pertolongan Allah. Apa yang tampak seperti pelarian sebenarnya adalah awal kemenangan besar. Dari perjalanan ini, lahirlah negeri Islam pertama di Madinah, tempat cahaya Islam menyinari dunia hingga hari ini.